Oke, kembali ke materi. Jadi saya mubahalah karena saya hanya punyanya mubahalah. Jadi silahkan caci saya. Abal-abal, provokator, mecah belah umat, silahkan. Urusanmu dengan Al-Quran. Urusanku sudah selesai. Oke, yang pertama sidik. Yang kedua apa? Bukan, jangan dulu. Ya, yang kedua tabligh. Kok pinter kamu nak? Tabligh itu punya kecerdasan kosakata, punya kecerdasan intelektual berbicara, bayan menguasai, mantik menguasai, uslub menguasai, diplomasi menguasai, tidak pernah kehabisan bahan di dalam otaknya untuk berdiplomasi. Itu namanya tabligh. Kalau ngomong enak didengar, kalau ngomong orang bisa terhipnotis, dan kalau ngomong tidak pernah pakai teks. Itu berarti tabligh. Anda suka nggak suka, saya katakan kepada Anda, rezim yang sekarang ini sama sekali tidak punya unsur tabligh. Selalu pakai teks. Begitu teksnya habis, kosong sudah otaknya. Anu. Kembangkan. Intinya, bahkan tablighnya penuh dengan dusta. Menyampaikannya penuh dengan dusta. Nanti kita bahas. Yang kedua tabligh. Jangan terintimidasi dengan saya. Saya tanya, jujur dengan imanmu sajalah. Rezim ini kira-kira tabligh enggak? Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja enggak bisa. Loh, kan aneh. Di mana tablighnya? Ngomong selalu salah-salah. Kita percepat. Jadi tidak layak dipilih lagi karena nomor satu tidak sidik, nomor dua nggak tabligh. Yang ketiga, pemimpin yang ideal menurut Islam adalah fatonah. Apa? Jadi harus punya pemimpin yang kalau Anda nanya ke saya, wallah rezim ini sama sekali nggak fatonah. Sama sekali nggak fatonah. Sama sekali nggak cerdas. Wah, kalau ini saya nggak berani bahas terlalu panjang karena saya nggak tega untuk membahasnya. Ya, saya percepat aja. Jadi rezim ini tidak ada unsur fatonah. Sekarang yang keempat apa? Amanah. Dapat dipercaya. Wallah. Loh, lagi-lagi saya mubahalah. Rezim ini sama sekali tidak amanah. Wallah. Kalau ternyata saya salah, saya fitnah, maka saya, istri saya, anak saya, cucu saya, 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Rezim ini tidak amanah. Nah, kalau Anda membantah Gus Nur fitnah, Gus Nur provokator, mudah-mudahan 7 turunanmu diampuni sama Allah. Saya pur. Tidak amanah Pak, amanah dari mana? Di samping tidak amanah, curang, bohong, dusta. Lengkap sudah. Oke, kita nggak janjian. Ini sudah molor waktunya. Saya sempurnakan 5 menit. Saya nggak usah janjian. Rezim ini pendusta. Tak kasih contoh satu. Misalkan, dulu selalu berjanji katanya mau membuat mobil SMK. Siang malam dijadikan bahan kampanye. Ternyata ujung-ujungnya SMK-nya nggak ada dan dia lepas tangan. Artinya dusta. Oke, itu saya. Nah sekarang supaya kita adil, kita nggak usah janjian. Rezim ini dusta, tidak amanah. Coba saya tanya kira-kira dusta yang lain apa kira-kira? Apa? Membeli indosat. Membeli indosat. Ternyata berarti dusta. 2. Apa lagi? Tidak import. Ternyata berarti bohong atau dusta. 3. Apa lagi? Tidak bagi-bagi kekuasaan. Ternyata bagi-bagi kekuasaan. Ternyata dusta. Apa lagi? Tidak rangkap jabatan. Ternyata berarti dusta. Apa lagi? Membuka 10 juta lapangan kerja. Ternyata bohong atau dusta. Apa lagi Bu? Ada 66.
Ada di handphone saya itu. Artinya apa? Tidak amanah. Ya, tidak amanah bahkan dusta. Masa iya Gus? Wallah. Kalau saya fitnah, kalau saya bohong, 7 turunan saya dilaknat sama Allah.